tingkat masyarakat dengan ekonomi yang cukup fantastis dan berpendidikan tinggi, serta masyarakat yang kreatif. Itu rata-rata masyarakat yang negaranya memiliki posisi 10 besar di dunia. Tapi negara-negara di Asia Tenggara sudah mulai banyak yang cukup kuat. Kita harapkan semoga Indonesia juga masuk dalam 10 jajaran negara terkuat di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Kalau tadi kita sudah membahas soal Korea Utara, kali ini saya ingin memberikan informasi dalam program Hot News tentang negara-negara atau 10 negara terkuat di dunia yang dilansir 2019-2020. Kita akan melihat rilisan dari matamatapolitik.com, berita politik dunia ya, soal 10 negara terkuat di dunia. Berikut adalah negara terkuat di dunia. Kita akan mulai dari nomor 10. Siapakah negara nomor 10 terkuat di dunia? Dia adalah Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab adalah federasi dari 7 emirat, masing-masing diperintah oleh monarki absolut. Berbagai emirat tersebut adalah Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, Al Quwain, dan beberapa ya. Dari 7 emirat itu, Abu Dhabi dan Dubai adalah 2 negara paling terkenal dengan yang Dubai menjadi tujuan wisata yang lebih populer. Faktanya bahwa Uni Emirat Arab lebih liberal dan terbuka dibandingkan dengan negara-negara Arab lainnya, membuatnya lebih menarik bagi orang asing. Ini yang Uni Emirat Arab ya. Uni Emirat Arab adalah salah satu negara terkaya di dunia. Sebagian besar tercatat berkat cadangan minyak dengan gas alamnya yang kaya. Sebagai anggota PBB dan anggota pendiri Dewan Kerjasama Teluk, Uni Emirat Arab memiliki pengaruh ekonomi yang sangat kuat dan memiliki aliansi internasional yang sangat solid ya. Uni Emirat Arab tidak memiliki militer yang besar dan kuat. Meskipun angkatan bersenjatanya telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, perlu dicatat bahwa angkatan bersenjata Uni Emirat Arab, sayap bersenjata utama dari ke-7 emirat, dilengkapi dengan sistem senjata modern yang dibeli dari negara-negara kuat lainnya. Wow. Uni Emirat Arab ini memang negara terkaya ya, bagian dari negara kaya karena memiliki cadangan minyak yang luar biasa. Itu yang nomor 10 ya. Yang nomor 9, dia adalah Arab Saudi. Arab Saudi adalah salah satu negara Arab terbesar dan paling kuat. Arab Saudi dianggap sebagai negara Arab pro Barat karena hubungannya yang kuat dengan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris. Arab Saudi juga sangat terbuka untuk pekerja asing, dengan banyak personel di berbagai institusi dan perusahaan swasta berasal dari negara-negara lain. Arab Saudi memiliki pengaruh politik yang kuat di wilayah tersebut dan bersekutu dengan negara-negara Arab kuat lainnya seperti Pakistan yang dianggap oleh banyak orang sebagai sekutu terdekat Arab Saudi. Dibandingkan dengan Uni Emirat Arab, Arab Saudi jauh lebih konservatif. Meskipun pemerintah Arab Saudi baru-baru ini membuat beberapa perubahan signifikan untuk membuat negara itu lebih liberal. Bulan September 2018 misalnya, Arab Saudi akhirnya mengumumkan izin mengemudi untuk perempuan. Walaupun ini ditentang oleh banyak ulama di Arab Saudi ya, tapi kalau tidak salah peran dari Pangeran Syed bin Salman merupakan terobosan ya yang baru dilakukan selama beberapa dekade terakhir. Arab Saudi juga terkenal karena pengeluaran militernya. Arab Saudi merupakan salah satu importer senjata terbesar di dunia. Negara pemasok lainnya termasuk Amerika Serikat dan Kanada. Perdana Menteri Kanada, Justin
Justin banyak dikritik karena menjual peralatan militer ke Arab Saudi. Ya, jadi banyak yang mengkritik ya, menjual alat perang ke Arab Saudi. Negara yang terkenal dengan catatan pelanggaran hak asasi manusia di sana ya. Tetapi ya itulah faktanya bahwa Arab Saudi terus membelanjakan anggaran yang besar sekali untuk membeli alat militer ya, alat perang, mungkin untuk mempertahankan negara ya, untuk kedaulatan negara. Yang kedelapan, dia adalah Israel. Wow, Israel adalah salah satu negara di Timur Tengah yang paling kuat. Israel memiliki ekonomi yang besar dan standar hidup yang tinggi. Seperti Jepang, Israel adalah salah satu negara paling berpendidikan di dunia yang telah memainkan peran besar dalam membuat negara tersebut berpengaruh dalam teknologi. Memang di beberapa hadis saya pernah membaca Israel merupakan keajaiban dari Tuhan, yang Tuhan memberikan orang Israel memang sangat cerdas sehingga tidak heran jika memang merupakan negara dengan tingkat pendidikan atau dengan tingkat kecerdasan tertinggi. Dalam hubungan luar negeri, Israel memiliki pandangan beragam. Di satu sisi Israel bersekutu dengan negara-negara kuat seperti Amerika Serikat dan Rusia. Namun di sisi lain Israel memiliki hubungan yang tegang dengan negara-negara Timur Tengah lainnya. Fakta bahwa Israel memiliki program nuklir yang berkembang dengan baik hanya memperburuk keadaan. Namun meskipun demikian, pemerintah Israel tidak banyak bicara mengenai kemampuan nuklir mereka. Ada catatan yang menyatakan bahwa Israel memiliki salah satu militer paling kuat di dunia. Meskipun tidak terlalu besar dibandingkan dengan angkatan bersenjata Amerika Serikat dan Cina, pasukan pertahanan Israel sangat terlatih dan lebih mampu menetralkan berbagai ancaman, domestik maupun internasional. Israel juga memiliki badan intelijen terbaik di dunia, itu ada Mossad ya. Mossad itu merupakan badan intelijen terbaik di dunia. Ya, Israel kontroversi, memang sangat dekat dengan, apalagi zaman Trump ya. Israel merupakan sekutu paling dekat, dan bahkan Trump sempat memindahkan ibu kota di Yerusalem, memindahkan ibu kotanya ya. Ini merupakan sempat mendapat pertentangan dari negara-negara Arab atau negara Muslim di dunia. Yaitu yang ke-8 ya, ada Israel. Sekarang kita masuk yang ke-7. Siapa dia? 7 adalah Jepang. Wow, Jepang adalah saat ini pernah jajah Indonesia. Jepang adalah salah satu negara paling berpengaruh di dunia, terutama dalam hal teknologi. Negara di Asia Timur tersebut telah lama dianggap sebagai jantung dari inovasi teknologi dan bisa dibilang lebih maju secara teknologi dibanding Amerika Serikat. Jepang memiliki populasi yang sangat terampil dan berpendidikan tinggi. Alasan terbesar untuk ketangguhan ekonominya itu yang membuat Jepang merupakan negara terkuat ya. Jepang memiliki ekonomi global terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan Cina. Jepang adalah salah satu pemimpin dunia ya, salah satu pemimpin dunia dalam hal ekspor produk, dengan banyak dari produk tersebar terkait dengan teknologi. Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jepang juga memiliki hubungan yang kuat dengan negara-negara lain di dunia, meskipun memiliki masalah dengan negara-negara tetangganya seperti Cina ya, ada Korea Utara, memang agak gesekan dengan Jepang. Mengenai kekuatan militer, Jepang tidak benar-benar memiliki angkatan bersenjata paling kuat. Meskipun memiliki salah satu anggaran militer terbesar dan sistem persenjataan modern, Jepang terutama mengerahkan pasukan bersenjatanya untuk tujuan pertahanan diri dan memelihara perdamaian dunia ya. Negeri matahari terbit tersebut membuktikan bahwa suatu negara tidak perlu membutuhkan kehadiran militer yang kuat
untuk dianggap sebagai negara yang berkuasa. Ya. Jadi walaupun tidak punya militer yang kuat, tetapi dengan ekonominya, dengan kekayaan negaranya, dengan produktivitas masyarakatnya, dengan kecerdasan masyarakatnya, dengan inovasi masyarakatnya, ternyata Jepang mengungguli Israel yang cukup memiliki kekuatan militer ya. Selain Jepang ada siapa? Kita masuk ke urutan 6, dia adalah Prancis. Prancis bukan hanya salah satu dari 10 negara paling berkuasa di dunia, tetapi juga merupakan salah satu dari 10 negara bersenjata atau senjata nuklir paling kuat. Memiliki jumlah hulu ledak nuklir yang dilaporkan sebanyak 300. Prancis adalah negara nuklir resmi dan memiliki salah satu militer paling kuat di dunia, Prancis ya. Terletak di Eropa Barat, tepat di sebelah selatan Inggris, Prancis merupakan salah satu ekonomi terbesar di dunia, salah satu negara ya, ekonominya terbesar di dunia. Hanya sedikit di belakang kekuatan dunia lain seperti Amerika Serikat, Cina, dan Jepang. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Prancis memiliki aliansi internasional yang sangat kuat dan secara teratur terlibat dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan keamanan global dan berbagai isu internasional. Dianggap sebagai salah satu pemain terbaik industri mode, Prancis telah memberikan kontribusi besar di dunia mode dan merupakan rumah bagi sejumlah rumah mode terkenal sebagai rumah mode yang terkenal dan tersebar di seluruh dunia. Prancis itu kalau nggak salah ada Chanel, ada Dior ya, banyak lah, dan memiliki pengaruh budaya ya. Prancis adalah sesuatu hal yang tidak pernah dapat diukur secara akurat ya, soal pengaruh budaya itu. Ya, yang terbaru memang Prancis sempat gesekan dengan Turki ya, soal penghinaan salah satu media Prancis yang membahas soal atau karikatur Nabi Muhammad, yaitu yang membuat banyak negara-negara Muslim yang mengutuk Prancis. Setelah Prancis ada urutan kelima, Jerman. Jerman telah lama menjadi salah satu negara paling kuat di dunia. Setiap kali Jerman hancur akibat perang dan konflik internal di masa lalu, ekonomi Jerman dapat pulih dengan cepat. Ekonomi Jerman secara konsisten menempati peringkat 10 besar teratas di dunia. Berkat penduduknya yang sangat terampil dan berpendidikan tinggi. Memang rata-rata negara yang besar, negara yang kuat ekonominya adalah negara yang memiliki tingkat kecerdasan penduduknya, masyarakatnya tinggi, tingkat pendidikannya, dan terampil masyarakatnya. Terletak di Eropa Tengah Barat, Jerman adalah negara maju dengan standar hidup yang tinggi. Jerman adalah salah satu negara eksportir terbesar dan memiliki pengaruh ekonomi global yang sangat kuat. Jerman juga memiliki pengaruh politik global dan hubungan internasional yang kuat. Selain itu, Jerman adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, serta sangat terlibat dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan keamanan global. Dikenal karena memiliki sejarah budaya yang kaya dan memiliki beberapa kota paling indah di dunia, Jerman juga memiliki militer yang kuat dan pemerintahan yang sangat kompeten yang dipimpin oleh para pemimpin yang berpengalaman dalam seluruh urusan politik dan ekonomi. Sekarang cewek yang memimpin, Perdana Menterinya ya. Dan Jerman ini cukup mengejutkan karena dia telah lepas dari COVID-19, sempat kolaps ekonominya, tetapi sekarang bangkit lagi dan merupakan negara yang mampu keluar dari jurang COVID-19. Berikutnya yang keempat ada Britania Raya. Britania Raya ini ada Inggris, ada beberapa negara ya. Ada Skotlandia. Britania Raya adalah negara yang sangat maju yang terletak di Eropa Barat. Ini berdekatan ya antara Jerman, Belanda, Inggris ya, itu berdekatan. Meskipun saat ini dikelilingi oleh ketidakpastian karena Brexit
yang terkenal, Britania Raya masih tetap menjadi salah satu negara paling kuat di dunia. Seperti Prancis, Britania Raya adalah negara nuklir resmi dan merupakan anggota Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Britania Raya memiliki salah satu angkatan laut terbaik di dunia serta salah satu badan intelijen asing yang paling hebat. Ya, itu ada Secret Intelligence Service ya. Kalau enggak dikenal M16. Britania Raya memiliki pengaruh ekonomi dan politik yang sangat kuat dan telah lama menjadi pelopor dari berbagai bidang seperti teknologi, mode, budaya seni, dan ilmu pengetahuan. Dikenal karena memiliki standar hidup yang tinggi, Britania Raya juga telah menghasilkan beberapa dokter paling berprestasi dalam sejarah. Wow ya. 10 negara teratas dengan dokter terbaik di dunia, banyak dokter cerdas. Nah itu negara-negara yang kita sebut tadi merupakan negara-negara dengan tingkat penduduk atau tingkat masyarakat dengan ekonomi yang cukup fantastis dan berpendidikan tinggi serta masyarakat yang kreatif. Itu rata-rata masyarakat yang negaranya memiliki posisi 10 besar di dunia. Yang ketiga, kita sudah banyak dengar negara ini merupakan salah satu negara adidaya di dunia. Dia adalah Cina. Cina adalah negara terpadat di dunia dengan penduduk terbesar ya. Cina memiliki pengaruh ekonomi yang sangat kuat dan ekonomi terbesar kedua di dunia. Tepat di belakang Amerika Serikat, jadi posisi ekonominya nomor 2 di dunia. Berdasarkan bagaimana ekonomi Cina telah berkembang dalam 3 dekade terakhir, sangat mungkin Cina dapat menyalip ekonomi Amerika Serikat di masa depan. Ya, ini memang digadang-gadang, bahkan sempat disebut sebagai perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina ya. Cina juga merupakan pemimpin dunia dalam hal ekspor, sehingga produk-produk dengan label Made in China merupakan hal yang umum disaksikan dalam keseharian di seluruh dunia. Kalau di Indonesia ada bawang putih itu dari Cina tuh. Kemarin yang terakhir vaksin ya, COVID-19 itu juga dari Cina. Banyak. Bahkan kalau kita lihat di pasar-pasar itu ya, itu sudah tersebar batik. Batik pun diproduksi di Cina dan harganya jauh lebih murah, gila ya. Sebagai anggota PBB, Cina memiliki pengaruh politik yang sangat kuat di dunia. Meskipun banyak yang mengkritik pemerintah Cina karena menggunakan metode yang dipertanyakan dan terlalu agresif, terutama ketika menyangkut pengerahan kekuatan militernya. Ya, ini sempat beradu kekuatan ya militer, khususnya untuk laut Cina. Ini sempat dengan beberapa negara tetangga. Cina memiliki militer terbesar di dunia, angkatan laut yang terdiri atas ratusan kapal dan pesawat terbang yang ditugaskan dan lebih dari 200.000 personel aktif. Cina juga memiliki senjata nuklir dan salah satu anggaran militer terbesar di dunia. Cina juga memiliki hubungan yang sangat kuat dengan negara-negara terutama Rusia, walaupun memang bergesekan dengan Amerika ya, tapi ada backup Rusia yang cukup kental ya komunikasinya dan sekutunya. Cina juga memelihara hubungan yang kuat dengan negara-negara lain, terutama Rusia. Meskipun Cina memiliki hubungan yang cukup tegang dengan negara tetangga di Asia Tenggara, namun Cina dianggap sebagai salah satu kekuatan militer terkuat di Asia. Ya, sempat juga berseteru di Natuna kalau nggak salah dengan Cina, dan sempat bergesekan antara militer Indonesia dengan militer Cina di laut lepas ya. Yang kedua, dia adalah Rusia. Rusia adalah negara terbesar di dunia berdasarkan luas wilayah. Seluruhnya meliputi Asia Utara dan sebagian besar Eropa Timur. Rusia merupakan salah satu ekonomi terbesar di dunia, ditopang oleh sumber daya alam yang luas di negara tersebut,
Rusia adalah pemimpin dunia dalam cadangan minyak dan gas alam selain Arab Saudi dan Rusia ya. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Rusia memiliki salah satu militer paling kuat di dunia. Rusia memiliki persediaan senjata nuklir terbesar dengan sekitar 7.000 hulu ledak. Tadi cuma 300, ini 7.000 bos. Namun cara pemerintah Rusia mengerahkan pasukan bersenjatanya dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi sasaran kritik internasional. Terutama Rusia menerima banyak kritik karena perannya dalam konflik Ukraina-Armenia ya kalau nggak salah. Dengan pengaruh politik yang menyaingi Amerika, Rusia memiliki hubungan yang sangat kuat dengan banyak negara, terutama Cina. Dipimpin oleh Presiden Vladimir Putin, Rusia memiliki pemerintahan yang sangat kompeten serta kontroversial. Tidak hanya orang yang setuju dengan bagaimana Putin mengelola negara, tetapi hasilnya menakjubkan bahwa pemimpin dunia terpopuler tersebut jelas memberikan cukup keberhasilan bagi negaranya. Yang nomor 2 ada Rusia, walaupun memang Cina yang di urutan ketiga merupakan negara dengan tingkat ekonomi tertinggi ya, tapi Rusia juga tidak kalah. Berikutnya Amerika Serikat ya, salah satu negara adidaya urutan pertama. Amerika Serikat adalah negara paling berkuasa di dunia. Amerika Serikat memiliki ekonomi terbesar di dunia, sebagian besar berkat raksasa hiburan dan industri media. Ekonomi di California saja berpenghasilan atau menghasilkan sekitar 2,5 triliun US dollar. Dengan asumsi California adalah negara. Angka itu akan menjadikan ekonomi California salah satu dari 6 ekonomi teratas di dunia. Dalam hal pengaruh politik, Amerika Serikat tidaklah tertandingi. Sebagai anggota pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika memainkan peran besar dalam hampir semua masalah internasional, terutama yang menyangkut keamanan global dan banyak masalah lainnya. Meskipun saat ini dipimpin oleh Donald Trump kemarin ya, dan sekarang sudah diganti Joe Biden yang sebagian besar dianggap tidak layak, Amerika Serikat tetap menjadi kekuatan besar di komunitas internasional. Sayangnya penghormatan terhadap Amerika Serikat cukup tercoreng setiap kali Trump menulis di Twitter, yang kontroversi banget. Bahkan di kemarin saat Pilpres itu banyak sekali tulisannya atau ciutannya di take down oleh Twitter. Amerika Serikat memiliki militer paling kuat di dunia. Amerika Serikat juga memiliki sistem persenjataan paling modern dan canggih serta sejumlah besar sekali ya hulu ledak nuklirnya. Amerika terang-terangan menunjukkan kekuatan militernya kepada dunia. Salah satu alasan mengapa mereka sering menunjukkan itu karena dia ingin tidak ada campur tangan dalam urusan internasional ya. Ada peluang yang sangat bagus bahwa 10 negara paling berkuasa di dunia ini akan tetap sama di tahun 2020 yang tahun ini ya, ini tahun 2019 tahun 2020. 1 atau 2 dari 5 negara terbawah mungkin akan diganti dengan negara lainnya. Namun 5 negara teratas kemungkinan akan tetap memegang posisi mereka saat ini. Ya kalau lihat konstelasinya memang seperti sekarang ya, tapi kita tidak tahu pandemi ini apakah menggerus negara-negara yang 10 negara tadi, apakah ada yang masuk ke negara berikutnya. Tapi negara-negara di Asia Tenggara sudah mulai banyak yang cukup kuat ya. Ya kita harapkan semoga Indonesia juga masuk dalam 10 jajaran tokoh atau negara terkuat di dunia suatu saat nanti. Baik, demikian informasi yang bisa kami sampaikan di Hot News Podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya.